senang sekali dapat berjumpa dengan kalian dalam ibadah kali ini. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat. Adik-adik, kali ini kakak juga tidak sendirian. Kita panggil ya kakak yang lain. Kita panggil kakak Shelly. Halo adik-adik. Kakak Steven. Halo adik-adik. Kakak Petra. Halo adik-adik. Dan satu lagi adik-adik, ada kakak yang baru akan menemani kakak di sini. Kakak Mingo. Nah, adik-adik senang ya, banyak kakak-kakak yang akan mengajar kita semua. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Meskipun secara online hati kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami pun rindu untuk mendengarkan firman Tuhan agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan Alkitab adik-adik ya. Dan jangan lupa gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Tidak sambil makan atau minum. Duduk yang baik dan memuji Tuhan dengan semangat. Eits, tidak boleh main-main. Mengobrol juga tidak boleh. Apalagi main handphone. Nah adik-adik, Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. kita nyanyi lagu Hempilah Hempimpa ya. Kalian sudah siap? Siap! Adik-adik kita bermain yuk. Nama permainannya
jangan salah pilih. Nah, di sini kakak mempunyai 6 buah gelas. Tiap 2 gelas memiliki warna yang sama, tetapi isi yang berbeda. Kita mulai dari gelas yang berwarna putih ini ya. Gelas yang berwarna putih, yang satu ini berisi creamer. Ini adalah makanan, rasanya pun enak apabila kita makan langsung. Gelas yang berwarna putih kedua ini berisi maizena. Maizena ini adalah tepung untuk memasak. Apabila kita makan langsung, rasanya tidak enak. Kita simpan dulu ya. Nah, kemudian ada gelas yang berisi air berwarna biru. Wah, bagus ya warnanya ya. Walaupun warnanya sama, tetapi gelas ini berisi cairan yang berbeda. Gelas biru yang pertama berisi minuman soda. Rasanya pasti sangat enak ya adik-adik ya. Sedangkan gelas biru yang kedua ini adalah air putih biasa yang dicampur dengan pewarna makanan. Memang tidak apa-apa kalau termakan, tetapi rasanya tidak enak. Nah, kita lanjut dengan gelas yang berwarna coklat. Gelas ini berisi 2 tepung yang berbeda. Gelas yang pertama berisi Milo adik-adik. Dari mana rasanya Milo? Pasti rasanya enak. Dan gelas coklat yang kedua berisi coklat bubuk yang tidak dicampur dengan susu ataupun gula. Kalau tidak dicampur susu dengan gula, pasti rasanya pahit ya. Nah, nanti setiap orang akan disuruh memilih gelas yang mana yang dia pilih, tetapi tidak dikasih tahu dulu apa saja isinya, biar mereka yang akan memilihnya. Kita lihat ya adik-adik. Adik-adik kita panggil yuk peserta yang pertama, Kakak Petra. Iya. Halo adik-adik. Halo Kakak Petra. Dan peserta yang kedua adalah Kakak Steven. Kakak Steven. Halo adik-adik. Halo. Nah, adik-adik, kakak yang berdua ini tidak tahu apa isi dari gelas-gelas ini. Kita coba suruh pilih ya. Nah, kita mulai dari yang berwarna putih dulu. Nah, kita tuker nih, tuker, nggak tahu isinya apa ya. Nah, Kakak Petra sama Kakak Steven, silahkan ambil pilihanmu. Wah, yang mana ya kira-kira ya? Ini. Saya, yaudah, yang ini aja. Saya nggak bisa milih. Boleh diambil. Enggak. Coba ya. Kita coba ya adik-adik. 1, 2, 3. Adik-adik bisa lihat ya, ternyata mana yang dapat enak, mana yang dapat tidak. Wah. Kira ternyata adik-adik yang dapat creamer adalah Kakak Petra, sedangkan yang dapat tepung maizena adalah Kakak Steven. Nah, adik-adik kita lanjut ya ke gelas yang kedua yang berwarna coklat. Kita tukar lagi. Tukar lagi, nggak tahu mana ya. Nah, silahkan dipilih. Ayo, yang mana? Aku yang ini aja. Nah, silahkan dirasakan. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ngapa? Adik, ternyata Kakak Petra dapet yang enak lagi. Wah. Kakak Steven dapet yang tidak enak lagi ya. Nah, adik-adik seru ya. Adik-adik sekarang kita lanjutkan ke gelas yang ketiga ya. Nah, silakan memilih. Oke, dulu yang milih ya. Aduh. Iya. Ya, silakan diminum. 3, 2, 1. Enak. Mantap. Ternyata kali ini Koko Steven benar ya adik-adik pilihannya ya. Adik-adik ternyata tidak mudah ya memilih gelas dengan isi yang hampir sama.
apabila kita memilih gelas yang salah, kita akan mendapatkan makanan yang tidak enak. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita mengambil keputusan yang salah, kita akan menanggung akibatnya. Sebaliknya, apabila kita mengambil pilihan yang benar, maka hati kita akan senang. Dan kalau misalnya kita disuruh memilih ulang gelas-gelas yang tadi, pasti kita akan memilih gelas yang isinya benar. Nah, adik-adik, banyak sekali hal-hal yang harus kita pilih dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contohnya, yang pertama, ketika kita harus memilih antara belajar ketika akan ulangan atau bermain game. Di sini, kakak yakin pasti kalian juga pernah mengalaminya. Kalian akan berpikir untuk memilih apakah harus belajar atau bermain game. Kalau kalian belajar, pasti kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Sebaliknya, kalau kalian bermain game, pasti nilainya tidak akan sebagus kalau kalian belajar. Betul nggak? Contoh yang kedua adalah ketika kita di jalan melihat orang yang terjatuh. Kita kadang berpikir kita akan menolongnya atau tidak. Nah, contoh yang ketiga adalah pilihan ketika kalian sedang menonton televisi. Kalian ingin menontonnya sampai larut malam, padahal besok kalian itu harus bersekolah. Kalian pasti berpikir, aduh bingung mau pilih mana ya, pengen nonton TV atau tidur cepat agar besok tidak kesiangan. Kalau kalian menontonnya sampai malam, pasti besok ngantuk dan bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Tetapi apabila kalian tidur tepat waktu, kalian akan bangun lebih pagi dan datang ke sekolah tepat pada waktunya. Contoh yang keempat adalah ketika kalian berbuat salah. Terkadang dalam hati kalian berpikir apakah kalian mau meminta maaf atau diam saja. Nah, terkadang pikiran itu terlintas di hati kalian. Nah, adik-adik, masih banyak contoh hal-hal yang harus kita pilih dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, bagaimana caranya agar kalian dapat memilih pilihan yang tepat? Cara yang pertama adalah kita dapat belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Seperti ketika tadi memilih gelas-gelas yang berisi makanan tadi, apabila kita melakukan kesalahan, salah memilih, maka ketika diulang lagi, kita tidak boleh memilih gelas dengan isi yang salah. Sebagai contoh lagi, ketika kita memilih bermain game ketika akan ulangan, yang mengakibatkan nilai kita jelek. Nah, caranya kita tidak boleh mengulangi perbuatan itu lagi. Janganlah bermain game ketika kita hendak ulangan. Yang kedua adalah bertanya kepada orang lain yang lebih dewasa. Contohnya kepada orang tua atau kepada kakak. Mengapa bertanya kepada orang yang lebih dewasa? Karena mereka lebih mengetahui mana yang terbaik. Dan yang ketiga, kita dapat bertanya kepada Tuhan di dalam doa. Meminta kepada Tuhan untuk menolong kita menentukan pilihan. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Nah, adik-adik, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan setiap kita menentukan pilihan. Tuhan akan membantu kita apabila kita berdoa meminta kepadanya. Dan jangan lupa adik-adik, kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu banyak sekali cara-cara Tuhan untuk menolong kita. Mari adik-adik, kita belajar untuk menentukan pilihan yang terbaik bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan kali ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Banyak sekali hal-hal yang harus kami pilih dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menentukan pilihan yang tepat. Tuhan, berkatilah orang tua kami. Berkati juga kami dalam mengikuti pelajaran.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.